Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini segera kita akan mulaikan ibadah kita dalam minggu raya yang pertama. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua yang sudah berusaha hadir pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, glory, haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelumnya kita mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Sama-sama kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam anak Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Sepanjang malam kami ada dalam perlindungan Tuhan hingga pada pagi hari ini kami semua ada dalam kekuatan kesehatan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan kami rindu untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Taruh sukacita dalam hati kami Tuhan, taruh pujian penyembahan dalam hati kami, semangat baru Tuhan dalam hati kami. Biarlah ibadah kami pagi hari ini menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Semua umat-umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, kami tinggal dalam urapan Allah pada pagi hari ini Tuhan. Diamkan segala roh yang ada dalam hati kami kecuali roh Allah pada pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini menjadi doa dan persembahan syukur kami. Kami siapkan hati kami dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang siap memuji, menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Kami rindu untuk memuji, menyembah, mengagungkan kebesaran-Mu Tuhan pagi hari ini dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Pujilah
mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Mari sama-sama katakan, ku nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan dan ku agungkan Allah. Lagi katakan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, oh bagi Rajaku yang dulu kami muliakan dan ku agungkan Kau lagi. Haleluya, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, oh bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh, aku muliakan dan ku agungkan Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh, aku muliakan dan ku agungkan Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku. Amin. Kami muliakan, oh, aku muliakan dan ku agungkan Kaulah yang disembah. Oh, nyanyi Hosana, oh, bagi Rajaku
Terima kasih pagi yang indah ini Tuhan. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur karena perbuatan-Mu Tuhan, karena keajaiban-Mu pagi hari ini semua. Kami anak-anak-Mu Tuhan, kami ada dalam kekuatan, kesehatan. Kami bisa menikmati Tuhan hari-hari hidup kami Tuhan bersama Engkau Tuhan. Ini hidup kami, ini penyembahan kami pagi hari ini. Kami rindu menyukakan hati-Mu Tuhan. Kami rindu menyenangkan Engkau pagi ini. Glory haleluya. Sebab Engkau Allah yang luar biasa. Ajaib perbuatan-Mu, ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Naikkan ucapan syukur-Mu pagi hari ini. Siapapun yang hadir pagi hari ini, oh Bapak Ibu diberkati Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan kita yang hadir pagi hari ini. Kita semua boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Semua jemaat nyanyikan pujian ini dengan lembut. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan. Amin. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu Tuhan, pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, ku telah mati dan tinggalkan. Amin.
Jadilah padaku sesuai yang kau inginkan Tuhan, seperti yang kau ingin. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersuka cita, kami rindu bersorak-sorak karena Engkau yang layak dipuji. Haleluya, yang siap memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Glory, haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Mari sama-sama katakan. Nama Tuhan, pujilah Dia. Kebenarannya besar, tiada terhina. Apakah dapat balas betapa besarnya Dia? Oh, besarkanlah nama-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemuliaannya besar, tiada terhina. Oh, aku tak dapat betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama. Semua katakan, oh, Tuhan yang ajar, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong. Haleluya, Tuhan yang ajar, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Oh, besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terhina. Oh, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Oh, Tuhan yang ajar, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya, Tuhan yang amin. Oh, jiwaku ditebus, Tuhan yang ajar, Tuhan yang ajar, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong. Haleluya, Tuhan yang ajar, oh Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari bersama kita berjuang terus bagai dan Kristus. Yesuslah panglima kita yang gagah, kuat dan mulia. Kuasa itu Tuhan sudah hancurkan, siapa yang bisa lawan? Mari bersatu kita tinggikan pagi kali itu. Lagi katakan, mari bersama kita berjuang terus bagai utusan Kristus. Oh, Yesuslah panglima kita yang gagah, kuat dan mulia. Amin. Kuasa ini Tuhan sudah hancurkan, siapa yang bisa lawan? Mari bersatu kita lagi-lagi katakan, haleluya. Mari bersama kita berjuang terus bagai utusan Kristus. Yesuslah panglima kita yang gagah, kuat dan mulia. Amin. Kuasa iblis Tuhan sudah hancurkan, siapa yang bisa lawan? Mari bersatu kita sekali lagi katakan, haleluya. Mari bersama kita berjuang terus bagai utusan Kristus. Yesuslah panglima kita yang gagah, kuat dan mulia. Kuasa
baik Tuhan sudah hancurkan, siapa yang bisa lawan? Hari matahari bisa tinggikan pagi kali Tuhan. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Selalu bernyanyi, selalu bergirau, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Oh mendidih, 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 lagi kau takut. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Selalu bernyanyi, ku selalu bergirau, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Oh mendidih, 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 mendidih lagi. Amin. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Oh mendidih, 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 mendidih. Sekali lagi katakan, amin. Mendidih di hati, mendidih di hatiku. Selalu bernyanyi, ku selalu bergirau, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Amin. Mendidih, mendidih, mendidih di hatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Glory, haleluya. Pagi hari ini saya tidak bawa lebih jauh dalam puji-pujian, tapi kita siapkan persembahan syukur kita yang pertama pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Datanglah ke baitnya, kita angkat pujian ini bersama-sama. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersukarela, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berhidup padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya di selamanya. Kasih karunia, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, oh kawasannya di selamanya. Kasih karunia. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersukarela, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berhidup padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya di selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, oh kawasan selamanya. Kasih setianya,
Tuhan Yesus memberkati semua persembahan yang sudah kita persembahkan pada pagi hari ini. Segera kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Hambanya telah siap untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita siapkan bejana hati kita yang terbaik untuk mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini. Kita angkat pujian yang bersama-sama. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa Tuhan. Kami percaya rencana-Mu terindah bagi kami pagi hari ini. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesat di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Sekali lagi kita ulangi pujian. Imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya ku terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Tetap percaya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap,
tetap percaya padamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Amin. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya janamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Lebih lembut katakan, walaupun gunung itu tak berpindah. Walaupun gunung itu tak semua jemaat nyanyikan. Tetap percaya punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Amin, amin. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang. Kita semua bangkit berdiri. Yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya masa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Haleluya. Kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ada dalam hadirat-Mu. Sehingga sukacita kami alami. Ketenangan kami alami. Kesukaan untuk kami mendengarkan firman-Mu kami alami. Karena hadirat-Mu memenuhi kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan rindu mendengarkan suara-Mu. Karena suara-Mu yang menolong kami. Suara-Mu yang menghantar kami. Di tahun yang baru, hari yang ke-11.
kami boleh ada hanya karena kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, urapan Allah tinggal di tempat ini, menguasai setiap hati kami, menguasai pikiran kami. Tidak ada kuasa lain di ruangan ini, tetapi kuasa surga akan memenuhi ibadah kami. Segala pujian, hormat hanya bagi-Mu. Berkati hamba-Mu yang tidak punya apa-apa. Hamba-Mu akan siap mengungkapkan rahasia Tuhan dalam setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Kami akan siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya tidak lupa mengucapkan walaupun sudah lewat. Selamat Hari Natal 25 Desember 2025 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2026. Saya percaya kita ada di hari yang ke-11. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tetapi karena pertolongan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya ada di setiap kehidupan kita. Amin saudara. Saya akan bawa saudara untuk menikmati firman-Nya yang datang pada saat pagi hari ini, membawa kita menjalani di tahun yang baru supaya kita penuh dengan pengharapan kepada Tuhan. Karena pengharapan kepada Allah tidak pernah mengecewakan. Sebab Allah merancang kehidupan kita supaya hidup kita tetap diberkati oleh Tuhan. Kita akan baca firman Allah yang saya ambil di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Kalau tidak keberatan jemaat Tuhan bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan pagi hari ini. Injil Yohanes pasal pertama ayat yang ke-14 dia berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Judul khotbah saya adalah tentang kehadiran Allah bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Berikan dulu sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita perhatikan saudara bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara yang kasih Tuhan, Allah merancang kehidupan manusia itu supaya manusia itu berjalan bersama-sama dengan Allah. Allah merancang kehidupan kita sebagai umatnya, ciptaannya yang paling termulia, supaya kita berjalan hidup bersama dengan Tuhan. Karena kita adalah umatnya dan di dalam diri kita ada gambar Allah, ada gambar ilahi. Jadi Allah menginginkan supaya Allah hadir di setiap kehidupan kita. Dan kalau dia hadir di setiap kehidupan kita, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan akan menaungi setiap kehidupan kita. Tetapi yang merupakan pemisah antara Allah dengan kita adalah dosa
dosa yang menjadi persoalan sehingga kita tidak mengalami hadirnya Allah dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Dosa yang jadi persoalan. Sehingga ada banyak orang Kristen yang tidak menikmati janji Allah dalam hidupnya. Nah, ada apa? Ada dosa yang senantiasa menjadi pemisah antara Allah dengan kita. Kami kemarin saudara, kami naik kapal yang cepat saudara. Dan harganya itu, saudara yang dikasihi Tuhan bisa dijangkau. Ya, dari Batu Rube sampai Kolonodale, dia hanya makan waktu 1 jam. Dan dalam perjalanan kami, saudara, saya takut. Karena itu kapal kecil hanya muat, kemarin hanya 16 orang. Dan sampai di Tanjung Poso, kapal itu berhenti. Saya bilang, darah Tuhan, ada apa ini? Bunda bilang, karena ada sampah di depan. Yang banyak sampah, saudara di depan perjalanan. Dia berhenti. Karena ada sampah. Saya bisa merenung. Haleluya. Begitu juga perjalanan kehidupan kita. Kalau ada sampah dalam kehidupan kita, akar pahit, kedengkian, iri hati, perjalanan kita akan tersendat mengiring kepada Tuhan. Amin saudara. Perjalanan kita akan tersentak ketika kita ada sampah, ada dosa yang mengikat kehidupan kita. Perlu ada pelepasan dari Allah. Haleluya. Karena saudara yang kekasih dalam Tuhan, hadirnya Allah dalam hidup kita, dia memberikan kemenangan, dia memberikan keselamatan, dia memberikan ketenangan. Pentingnya hadirnya Allah dalam hidup kita. Apalagi menjalani di tahun 2026 yang tidak baik-baik saja. Keadaan sekarang tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Tanpa hadirnya Allah dalam hidup kita, kita tidak bisa melangkah. Sebab itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana supaya hadirnya Allah dalam setiap kehidupan kita. Jadikan hidup ini, jadikan hati kita sebagai sentral, pusat penyembahan kita kepada Tuhan. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Kita perhatikan saudara. Nuh diselamatkan karena hadirnya Allah di sana. Sadrak, Mesak dan Abednego selamat dari perapian yang menyala-nyala karena hadirnya Allah di sana. Bahkan perempuan Samaria yang mengalami pendarahan 12 tahun. Saudara yang kasih Tuhan, dia bisa selamat, dia bisa sembuh karena hadirnya Allah di sana. 12 tahun bukan jangka waktu yang pendek Bapak Ibu. 12 tahun perempuan ini menderita sakit penyakit. Tetapi hadirnya Allah di sana 12 tahun dalam persoalan selesai. Karena kenapa? Hadirnya Tuhan di hidup kita. Amin saudara. Tanpa Tuhan kami saja gembala. Tanpa Tuhan hadir di hidup kita. Kita tidak bisa menjalani kehidupan ini yang penuh dengan tantangan. Penuh dengan persoalan, penuh dengan masalah. Tetapi hadirnya Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Kita bisa berdiri di tengah badai. Amin saudara. Kita bisa berdiri di tengah persoalan. Kita bisa bersyukur di tengah masalah. Karena kenapa? Hadirnya Allah itu memberikan ketenangan dalam hidup kita. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Allah kita adalah Allah yang maha hadir di setiap keadaan kita.
Allah yang selalu hadir menjadi sahabat kita. Dan ketika Allah hadir dalam hidup kita, maka rumah tangga kita akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan hadirnya Allah sangat-sangat berpengaruh dalam perjalanan kekristenan kita di tengah-tengah dunia ini. Kita lihat saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, badai sekarang ada di mana-mana. Amin saudara. Bahkan di kalangan pendeta-pendeta sementara menggalang dana untuk memberikan sumbangan di daerah Kalimantan saudara. Haleluya, ada banyak badai yang bisa merenggut jiwa ribuan orang. Bahkan baru-baru kemarin, minggu kemarin saudara, di Siau banjir bandang. Dan banyak orang yang meninggal dunia akibat bencana alam. Oleh dan sebab itu kita sebagai orang percaya, kita butuh hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara, kita butuh Tuhan. Ya, nyanyikan itu pujian. Setiap jam ya Tuhan, aku perlu Engkau. Aku perlu Tuhan. Aku perlu Dia sebagai penyejuk hatiku, penyejuk jiwaku, mendampingi saya, menolong saya, dan memberkati saya. Kita butuh Tuhan di hari-hari yang terakhir ini. Amin saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Orang percaya tetap bergantung dan berharap kepada Tuhan. Sehingga kita lihat dalam Keluaran pasal 33. Haleluya, Keluaran pasal 33. Kalau kita lihat di sana, sudah kasih Tuhan, ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15. Dia berkata, ini adalah salah satu ungkapan dari Musa, abdi Allah kepada Tuhan. Lalu dia berkata, lalu ia berfirman, aku sendiri membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jadi kita perhatikan bahwa Musa, ungkapan Musa kepada Allah, saudara yang kasih Tuhan, kalau bukan Tuhan yang membimbing perjalanan mereka, Musa bilang jangan Tuhan suruh kami ke sana, saudara. Musa sadar bahwa, saudara yang kekasih Tuhan, dia berharap kepada orang Israel. Dia berharap kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk. Dia berharap kepada kepintarannya yang pendidikannya mungkin terbatas. Mungkin dia pikir saya pasti gagal. Perjalanan kami pasti gagal. Tetapi apabila Allah menyertai mereka, berarti perjalanan mereka pasti berhasil. Amin saudara. Musa sadar secara manusia dia tidak bisa membawa bangsa ini tanpa campur tangan Tuhan. Tanpa hadirnya Tuhan di hidup ini kita akan gagal. Amin saudara. Bapak-bapak saya mau bilang kepada kita semua, tanpa hadirnya Allah dalam hidup sebagai bapak rumah tangga, Anda tidak bisa membawa keluargamu untuk hidup takut akan Tuhan. Amin saudara. Musa tidak berkata, aku pasti bisa. Bangsa Israel pasti bisa. Tetapi ayat ini, konteks ini mengatakan bahwa tanpa campur tangan Tuhan, perjalanan mereka pasti gagal. Amin. Bisnis saya dan saudara, usahamu dalam pekerjaanmu, tanpa hadirnya Allah pasti mengalami kegagalan. Tetapi hadirnya Allah di hidup kita, di hidup saudara, maka saya yakin dan percaya
Anda akan mengalami keberhasilan. Anda akan mengalami yang namanya keberuntungan. Sebab Tuhan hadir di dalam usaha kita. Amin saudara. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang ajaib. Allah yang luar biasa. Dan Musa tahu saudara. Orang Israel perjalanan mereka pernah mengalami kegagalan. Kenapa? Karena ketidaktaatan orang Israel mengakibatkan kemuliaan Allah meninggalkan orang Israel. Oleh dan sebab itu, dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, jangan pernah, haleluya, kemuliaan Allah itu meninggalkan kita. Amin saudara, jangan pernah kemuliaan Allah itu, haleluya, meninggalkan kita. Tetapi di tahun 2026, kita semakin setia, kita semakin melayani Tuhan. Biarlah hati kita tetap berkobar-kobar, melayani, mengabdikan hidup ini kepada Tuhan. Haleluya. Karena berkat Allah yang terindah, berkat Allah yang termulia adalah pemakaian Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan itu tidak diukur dengan berapa banyaknya materi kita. Berkat Tuhan tidak diukur dengan berapa banyaknya kekayaan kita, berapa banyaknya uang kita. Tetapi berkat Tuhan, haleluya, nyata dalam hidup kita. Ketika kita dilepaskan dari kutuk dosa, ketika kita dilepaskan dari kutuk maut, ketika kita dilepaskan dari kepahitan, dan Tuhan ganti dengan damai sejahtera. Itulah berkat yang istimewa dari Allah. Amin. Hingga Daud bilang begini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hadirnya Allah di hidup kita membuat kita tenang. Amin saudara, walaupun dunia sementara bergelora, dunia sementara kacau balau, tetapi orang percaya tetap menikmati ketenangan yang diberikan oleh Allah bagi setiap kita. Ketenangan adalah janji Allah yang Dia berikan bagi setiap kita yang selalu rindu menyembah kepada Tuhan. Saya kasih tahu kepada jemaat saya di Momo saudara. Yang begini, bukan hanya di gereja, ya kita menyembah Tuhan berapi-api. Sementara kita bersihkan rumput di kebun, kita menyembah kepada Tuhan. Amin saudara, kita menyembah kepada Allah, kita menyembah, haleluya, kepada Tuhan. Bangun komunikasi dengan Allah, bangun komunikasi dengan Tuhan. Maka walaupun terik matahari, saudara, menyinari kita, kita tidak pernah merasa sakit. Karena kenapa? Ada ketenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Orang yang percaya kepada Tuhan dan saudara yang kekasih dalam Tuhan. Haleluya. Apabila hadirnya Allah di hidup kita, itu adalah harta yang paling terindah dalam hidup kita. Jadi menjalani tahun 2026 ini, kita harus komitmen kepada Tuhan. Amin saudara. Kita semakin setia, semakin berpaut kepada Allah, semakin berpegang kepada Allah, semakin membutuhkan kehadiran Allah dalam hidup kita. Supaya kenapa? Kita melihat sesuatu karya Allah Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Anak-anak kita berhasil, usaha kita berhasil, bahkan pekerjaan kita berhasil. Jauh dari kegagalan, jauh dari, haleluya, kerugian. Sebab kenapa? Allah ganti berperang, haleluya, membawa kita untuk menang di dalam peperangan iman kepada Tuhan. Sebab rancangan Allah dalam hidup kita, supaya kenapa? Kita hidup di dalam kelimpahan. Itu janji Allah Bapak Ibu. Janji Allah, Dia datang di Bethlehem supaya orang percaya hidup di dalam kelimpahan.
bukan hanya kelimpahan materi Bapak Ibu. Tetapi kita akan kelimpahan damai sejahtera. Kelimpahan sukacita. Tidak marah-marah. Suami istri saling mengasihi. Amin saudara. Amin. Suami istri saling mengasihi. Istri mengasihi suami. Suami mengasihi istri. Itulah janji Allah. Dia berikan bagi saya dan saudara. Supaya kenapa? Kita mengalami ketenangan dalam hidup ini. Dan kalau ada ketenangan, tidak ada kegelisahan dalam hidup kita. Amin. Kita tidak gelisah karena kita tahu rancangan Allah tidak pernah gagal dalam hidup kita. Haleluya. Sebab itu yang paling Tuhan suka dalam hidup kita adalah melayani Dia dengan setulus hati kita. Ketika kita melayani Dia, baik itu pelayanan secara di mimbar, baik kita berkorban secara materi, kita melayani Dia, maka Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Karena janjinya, aku tetap menyertai engkau sampai kepada kesudahan alam. Amin saudara. Oleh dan sebab itu kita sebagai orang percaya, mari kita tetap, haleluya, hadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang kasih Tuhan, hal apa yang kita alami ketika Tuhan hadir di hidup ini? Hal apa yang kita alami ketika Tuhan hadir di hidup ini? Yang pertama, haleluya, kita alami adalah perlindungan. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Ketika Allah hadir di hidup ini, maka ada perlindungan. Karena di hari-hari ini, saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak rumah tangga, orang Kristen, orang percaya yang kacau balau. Seperti tadi saya singgung. Anak istri tidak mengasihi. Ya, istri tidak tunduk kepada suami. Bahkan suami tidak mengasihi istri. Terjadi kekacauan dalam rumah tangga. Tetapi hadirnya Allah di hidup kita. Hadirnya Allah di rumah tangga kita. Rumah tangga kita diproteksi oleh Allah. Dilindungi oleh Allah. Tidak ada setan yang mengacaukan rumah tangga kita. Karena kenapa? Ada pagar tembok, ada pembentengan Tuhan di dalam rumah tangga kita. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Ada pembentengan Allah. Ada perlindungan Allah dalam hidup kita. Sehingga rumah tangga kita baik-baik saja. Karena hadirnya Allah di dalam rumah tangga kita. Dalam rumah tangga kita ada kemuliaan sorga yang akan menaungi kita. Sehingga setan tidak ada kesempatan untuk menabur benih jahat dalam keluarga kita. Menabur benih maut dalam rumah tangga kita. Tetapi rumah tangga kita ada pagar tembok perlindungan yang disediakan oleh Allah bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hadirnya Tuhan dalam hidup kita membuat kita, oh haleluya, kita tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Tetapi betapa indahnya hidup ini kalau Allah hadir di setiap kehidupan kita. Amin saudara. Kami melayani Tuhan di desa Bomo saudara. Tidak sedikit tantangan yang kami hadapi. Tidak sedikit persoalan yang kami hadapi. Tetapi saudara, di sana kami melihat sukacita. Di sana kami mengalami penyertaan Tuhan. Ada ketenangan, ada kebahagiaan, ada kedamaian yang kami alami. Karena kenapa? Hadirnya Tuhan di hidup ini. Amin saudara. Pentingnya hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita perhatikan saudara yang kasih dalam Tuhan. Peristiwa di Galilea. Ketika murid-muridnya ya, ada di dalam perahu. Sekonyong-konyong gelombang badai menerpa perahu mereka. Murid-muridnya, saudara yang kasih dalam Tuhan, mengalami ketakutan, kepanikan. Tetapi
kita lihat peristiwa di sana. Hadirnya Allah di tengah-tengah badai yang melanda murid-muridnya. Badai itu segera teduh karena Yesus berkata, tenanglah. Dan saat itu gelombang segera teduh. Begitu juga kehidupan kita. Hadirnya Allah dalam hidup kita itu menenangkan kepanikan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita dalam hidup ini, menjalani hidup yang penuh dengan tantangan, hidup yang penuh dengan pergumulan. Haleluya, hidup yang penuh dengan masalah. Saya percaya hadirnya Allah di hidup kita membuat kita tenang, membuat kita damai, membuat kita baik-baik saja. Karena Allah ada di pihak kita. Siapa yang bisa melawan kita? Tidak ada, saudara. Karena Tuhan, haleluya, menjadi pembela kita. Tuhan memberikan kita kemenangan. Dan yang kedua, saudara, hadirnya Allah di hidup kita. Dia membimbing kita di jalan yang benar. Amin. Hadirnya Allah di hidup kita. Dia membimbing kita di jalan yang benar. Karena banyak jalan di hari-hari ini, jalan yang salah. Banyak di hari-hari ini orang Kristen menempuh jalan yang salah, saudara. Tetapi orang percaya dikatakan di sini dia membimbing kita di jalan yang benar. Supaya kenapa? Di sana kita menikmati janji Tuhan. Haleluya. Haleluya, saudara yang kasih Tuhan. Sehingga kita lihat di Mazmur, saudara yang kekasih, berkata di sana, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Haleluya. Banyak orang memberikan pembimbingan kepada kita, seringkali salah. Tetapi kalau Tuhan yang membimbing kita, mengarahkan kita selalu di jalan yang benar. Dan di sana dia menyediakan kita rumput yang hijau, air yang tenang. Supaya di sana kita orang percaya menikmati janji Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi menjalani tahun yang baru ini, kita harus komitmen dengan Tuhan. Saya percaya tahun 2026 bukan tahun kegagalan. Bukan tahun di mana saya mau mundur, tinggalkan Tuhan. Tetapi tahun 2026 di mana aku, haleluya, akan dipimpin oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Dan Allah akan senantiasa, haleluya, membawa hidupku untuk berhasil di dalam segala hal. Sebab kalau Allah yang membimbing kita, saudara, jalan Allah bukan jalan yang salah. Tetapi jalan Allah adalah jalan yang sempurna. Yang membawa kita kepada kekekalan. Amin, saudara. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jalan Allah adalah jalan yang sempurna. Jalan yang menuju kepada kekekalan. Oleh dan sebab itu kita sebagai orang yang percaya, mari kita tetap, haleluya, hadirkan Allah di hidup kita. Hadirkan kebenaran Allah dalam kehidupan kita. Sebab hadirnya Allah dalam hidup kita membuat rumah tangga kita indah, saudara. Membuat usaha kita indah pada waktunya. Membuat pekerjaan kita akan indah pada waktunya. Kalau Allah hadir di setiap kehidupan kita. Katakan kepada Tuhan, aku butuh Tuhan di hari-hari ini. Aku butuh hadirnya Roh Kudus di hidupku. Haleluya. Aku butuh Tuhan hadir dalam rumah tanggaku.
supaya rumah tanggaku tidak akan kacau balau, tetapi rumah tanggaku memiliki damai dan sejahtera karena ada kuasa Allah senantiasa menaungi dan melindungi kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudara, hal apa yang kita alami ketika Tuhan hadir di hidup kita? Yang terakhir ini adalah Allah menyelamatkan kita. Amin, saudara. Allah menyelamatkan kita. Kemarin saya lihat tema PGI. Allah hadir menyelamatkan keluarga. Amin, saudara. Haleluya. Tujuan Allah hadir di hidup kita. Tujuan Allah hadir di Bethlehem. Karena dia membawa keselamatan bagi keluarga orang percaya. Haleluya. Menyelamatkan saya dan saudara. Menyelamatkan anak-anak kita. Menyelamatkan rumah tangga kita. Supaya kenapa? Seisi rumah kita akan diselamatkan oleh Allah. Satu orang percaya dalam rumah kita. Alkitab berkata semua diselamatkan oleh Tuhan. Oleh dan sebab itu saudara yang kasih Tuhan, di hari-hari yang terakhir ini kita harus komitmen kepada Allah. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh penyelamatan dalam hidup kita. Supaya haleluya, walaupun kita ada di lembah kekelaman, ada di bayang-bayang maut, ketika Tuhan hadir di sana, maka ada keselamatan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Sekalipun Daud bilang di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena kenapa? Hadirnya Allah di sana. Amin. Walaupun tahun 2026 penuh dengan tanda tanya, tetapi orang percaya ketika Allah hadir di sana, Allah tetap menolong perjalanan kehidupan kita di tahun 2026. Allah akan menolong seluruh rumah tanggaku menjalani hidup di 2026 dengan pertolongan daripada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, tanpa kehadiran-Mu, saya tidak bisa melangkah. Tanpa kehadiran Allah, kita tidak bisa bertahan di tengah badai pencobaan dunia ini. Tetapi hadirnya Allah memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Saya mau bersaksi saudara. Di akhir perjalanan 2023, saudara. Saya dikejutkan dengan salah satu jemaat datang kepada kami. Bapak Ibu Gembala, kami mau cerai dengan istri saya. Karena istri saya begini, begitu. Saudara, hati gembala itu hancur, saudara. Hati gembala itu seperti dikocak-kocak. Kami menangis, Tuhan. Tolong keluarga ini. Tolong rumah tangga ini, Tuhan. Haleluya. Dan dalam kurung waktu, dia katakan kepada kami, saya akan menikah. Saya bilang sama Pak Gembala, ini akhir zaman. Apa yang tidak pernah kita lihat, itu akan kita lihat. Amin, saudara. Apa yang tidak pernah kita lihat terjadi, pasti terjadi. Karena ini penggenapan janji Allah. Amin, saudara. Ini pergenapan firman Allah. Tidak bisa, saudara, tidak bisa terjadi. Karena ini penggenapan, haleluya, firman Tuhan. Dan saudara yang kasih Tuhan, kami Bapak Gembala hanya menangis. Saudara kita, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya berdoa. Haleluya. Kami datangi rumahnya, kami berdoa. Kami hadirkan kerajaan Allah di rumah tangganya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Haleluya, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Saudara, kita hanya berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang menolong keluarga ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Di hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Perlu kita sebagai orang yang percaya berjaga dan berdoa. Haleluya.
Perlu kita sebagai anak Tuhan tetap berwaspada, tetap kita berharap hadirnya Allah di hidup kita. Supaya perjalanan kita, saudara, sampai di garis akhir, sampai di garis finish. Supaya pada saat Yesus datang pada kali yang kedua, kita menjadi jemaat yang terpilih, terpanggil untuk masuk dalam satu kerajaan Allah, yaitu surga kekal selama-lamanya. Itu adalah tujuan hidup kita. Oleh dan sebab itu, di hari-hari yang terakhir ini, kita bangun komunikasi kita dengan Allah. Supaya kenapa? Kita selalu terkonek dengan surga. Amin. Ketika kita salah jalan, Tuhan yang bimbing kita. Ketika kita salah arah, Tuhan yang bimbing kita. Tuhan yang pandu kita. Tuhan yang bawa kita. Untuk kita berhasil di dalam segala hal. Amin. Haleluya, saya percaya jemaat El Shaddai Mohoni adalah jemaat yang diberkati Tuhan. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Jemaat El Shaddai adalah jemaat yang mengandalkan Tuhan. Jemaat El Shaddai adalah jemaat yang senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Sebab waktu tadi awal ibadah, saya rasakan hadirat Allah ada di tempat ini. Saya rasakan Roh Kudus di tempat ini. Sementara bekerja, sementara haleluya melawat setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh dan sebab itu siapkan hati kita untuk menerima setiap lawatan Tuhan dalam hidup kita. Karena Roh Kudus bukan hanya bekerja di gereja. Di mana ada pujian dan penyembahan, di situ ada lawatan Tuhan. Di mana ada pujian dan penyembahan, di situ ada lawatan Tuhan. Baik saudara di kebun, baik saudara di dalam pekerjaan, di kantor dan lain sebagainya. Ketika ada pujian dan penyembahan, di situ ada lawatan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya yakin dan percaya siang hari ini kita akan dilawat oleh Tuhan. Mari saudara. Firman Allah saya tibakan di tempat ini. Haleluya. Tetapi yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita pada saat siang hari ini. Dia melihat hati kita. Dia melihat kerinduan kita yang butuh hadirnya Tuhan di hidup kita. Mari pemain musik. Haleluya. Kita akan menyanyi buat Tuhan. Kita akan menyembah buat Tuhan. Dan katakan Tuhan, aku butuh Engkau di hidup ini. Aku butuh Engkau di hidup ini. Aku butuh hadirnya Engkau dalam rumah tanggaku. Supaya aku melihat sesuatu keajaiban yang dahsyat di tahun 2026. Aku semakin naik. Aku semakin ditopang oleh tangan Tuhan yang kuat. Sehingga kita melihat sesuatu keajaiban, mujizat terjadi di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, jemaat El Shaddai Mohoni. Haleluya. Haleluya, kita nyanyikan itu pujian yang berkata, ku cinta kau. Haleluya. Haleluya. Kita tetap cinta Tuhan. Kita tetap cinta Yesus. Haleluya. Karena Dia Allah yang hadir di segala keadaan kita. Dia hadir di segala waktu kehidupan kita. Kehadiran Allah, saudara, tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Katakan, ku cinta Kau. Haleluya. Puji Tuhan. Amin Tuhan. Kita tinggal dalam hadirat Allah. Amin. Ini ungkapan kami Tuhan. Amin. Hidup kami di tahun 2026 ada dalam rancangan-Mu Tuhan. Glory bagi Yesus. Kebaikan-Mu Tuhan. Katakan suaramu. Suara. Amin Tuhan. Suara Tuhan tuntun kita
bangkit berdiri. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin, amin, amin. Sepanjang hidupku Kau setia. Nafasku memuliakan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku, angkat kedua belah tanganmu. Sepanjang hidupku, nafasku memuliakan. Sepanjang hidupku, haleluya. Sepanjang hidupku, amin, amin. Sepanjang Engkau Allah kami yang asal. Engkau Allah kami yang menyertai kami. Engkau Allah Immanuel, selalu hadir di setiap kehidupan. Kami butuh Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh hadirnya Tuhan di hidup kami. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa menjalani hidup ini. Hidup ini penuh persoalan. Hidup ini penuh pergumulan Tuhan. Hanya Engkau yang melepaskan kami. Hanya Engkau yang memberikan kemenangan bagi kami. Pegang kedua belah tangan kami Bapa. Pegang kedua belah tangan kami Tuhan. Agar kami tidak lemah dan jatuh. Tetapi kami akan berlari. Haleluya. Mengejar apa yang Engkau janjikan dalam kehidupan kami. Berkati rumah tangga jemaat El Shaddai Mohoni. Engkau melindungi mereka Bapa. Engkau membawa mereka di jalan yang benar. Di sana mereka menikmati janji Tuhan di tahun 2026. Biarlah Tuhan yang pegang kendali kehidupan mereka. Biarlah Tuhan yang senantiasa bekerja dahsyat dalam hidup mereka.
Sehingga jemaat Al-Sadai Melohoni semakin hari melihat mujizat Allah, melihat karya Allah dinyatakan dalam setiap rumah tangga mereka. Sehingga Tuhan, mereka tambah hari, tambah setia mengiring Tuhan. Tambah hari, tambah mereka berapi-api melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Berkati Bapak Gembala suami istri, Oma Gembala yang tidak bersama-sama dengan mereka. Seisi pastori, Tuhan kawal dengan pasukan malaikat surgawi. Sehingga di tahun 2026, jemaat Al-Sadai Melohoni, seluruh pelayanan pekerjaan Tuhan di desa ini akan mengalami perlindungan Tuhan. Walaupun bencana sementara terjadi, ya Tuhan, tetapi orang percaya jemaat Al-Sadai Melohoni ada pagar tembok perlindungan Allah senantiasa menjadi perisai dalam hidup mereka. Berkati usaha mereka Bapa, berkati pekerjaan mereka, supaya tambah hari, tambah mereka berkorban untuk pekerjaan-Mu. Tambah hari, tambah mereka mendapat pekerjaan Allah. Sehingga di tempat ini ada kemuliaan surga akan senantiasa menaungi mereka. Ada kemuliaan Tuhan yang menyertai ibadah mereka. Sehingga ibadah sejati terus terjadi di tengah-tengah pelayanan-Mu di tempat ini. Haleluya, ada sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Ada sorak pujian dan penyembahan terdengar di tempat ini. Jemaat Melohoni menjadi jemaat yang diberkati Tuhan. Jemaat Melohoni menjadi jemaat yang disertai oleh Tuhan. Sehingga mereka melihat sesuatu yang dahsyat yang dikerjakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata tentang firman-Mu. Tapi Roh Kudus-Mu yang dahsyat akan menerangkan lebih jauh bagi setiap hati kami yang datang pada saat siang hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua orang percaya katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita buat firman Allah pada siang hari ini. Di nama Tuhan. Glory, haleluya. Biarlah firman Tuhan siang hari ini akan meneguhkan hati kita, iman percaya kita di hadapan Tuhan untuk mengawali 2026. Mari kita nantiasa untuk memperbaiki kehidupan yang ada. Kita ingin semua 2026 kita rubah itu cara-cara hidup yang lama. Kita perbaiki yang sudah rusak. Kalau kemarin sudah baik, lebih baik lagi 2026. Karena itu adalah keinginan Tuhan. Setiap hari, setiap minggu kita datang beribadah kepada Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Tidak sedikit firman Tuhan yang sudah kita dengarkan sepanjang tahun ini. Kalau tidak ada yang kita bisa simpan di hati kita dan lakukan, sudah terlalu sekali saudara. Kalau kita hidup seenak-enaknya saja, tidak mendengarkan ketetapan firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini, mari saja kita semua, siapapun kita yang hadir pagi hari ini, mari perbaiki. Jangan anggap waktu ini masih akan lama. Kemarin ada orang bapak-bapak kata sama saya, dia bilang begini, kalau saya masih hidup 2 tahun, saya bilang, kamu kira itu 2 tahun itu lama? Tidak saudara. Dia bilang, kalau papanya Ica, keinginan saya 20 tahun lagi, kalau karena saya kepala 5, keinginan saya 20 tahun kalau masih Tuhan izinkan hidup di tengah-tengah dunia ini. Hidup 2 tahun itu tidak lama saudara. Saya bilang, kita kesana kemari, kerja. 2 tahun. Jangan diimani, saya bilang itu hidup 2 tahun. Tidak lama, 20 tahun tidak lama Bapak Ibu Saudara. Waktu sekarang. Olehnya, dan sebab itu, kita yang hadir pada pagi hari, mari sekali lagi saya katakan, perbaiki kehidupan kita di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita bawa selain apa yang kita perbuat di dunia ini. Khususnya kaum pria yang ada, mari kalau tahun 2025 kita malas beribadah, malas datang berdoa, malas datang ibadah kaum pria, mari saja kita semua
biar sekali-sekali kita datang beribadah kepada Tuhan. Bukan cuma kaum ibu, boleh dikata orang rajin semua. Khususnya juga pemuda remaja yang ada. Mari, waktu ibadah kita ibadah, waktu kerja kita bekerja. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati hamba Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan pada siang hari ini. Kita akan berikan korban persembahan yang kedua. Ada satu sobatku yang setia, namanya Yesus. Kita angkat pujian. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Sekali lagi katakan, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Oh, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diri. Namanya Yesus, namanya Yesus. Oh, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, amin, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sama-sama katakan. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, oh, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Tuhan Yesus memberkati semua persembahan kita pada siang hari ini. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
Kalau pada siang hari ini Tuhan kami sudah datang memuji, memuliakan nama Tuhan lewat ibadah kami Tuhan. Biarlah ibadah kami pada siang hari ini Tuhan menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu siang hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam pelayanan, dalam tugas yang ada. Keluarga anak-anak diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, umat-umat-Mu sudah memberikan korban persembahan. Apa yang kami miliki Tuhan tidak sebanding dengan berkat Tuhan yang berikan bagi kami Tuhan. Tapi itulah Tuhan keinginan, kerinduan kami pada siang hari ini Tuhan. Datang kami persembahkan Tuhan untuk hormat kemuliaan membantu pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di sini. Dimanapun kami berada sepanjang minggu ini kami aman dalam lindungan Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus yang adalah kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Masih ada, tetap percaya dan aku terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. persoalan masalah yang bertubi-tubi menimpa kehidupan kami Tuhan. Tetapi satu hal yang kami mau katakan kepada Tuhan, kami tetap percaya kepada Engkau, bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Harapan Tuhan yang Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami, itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya.
Kami imani pujian ini, pujian yang sangat memberkati setiap kehidupan kami, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami kemampuan untuk kami melalui kehidupan ini, untuk kami semakin hari semakin berjalan di jalan yang benar dalam hidup ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, khususnya jemaat El Shaddai Mohoni yang hadir pada hari ini, yang datang beribadah, berhimpun untuk mencari Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati semua jemaat-jemaat yang ada di tempat ini. Diberkati mereka lewat kesehatan, lewat kekuatan, umur panjang, bahkan sampai kepada anak cucu mereka. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Diberkati dalam pekerjaan mereka, diberkati dalam usaha mereka. Biarlah Tuhan akan memberkati, Tuhan jadikan berhasil, sehingga berkat-berkat Tuhan tercurah menjadi milik bagian jemaat Tuhan yang ada. Sehingga semua jemaat yang ada menikmati berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan mengalir dalam hidup keluarga jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Berdoa juga Tuhan buat rumah-rumah tangga jemaat El Shaddai Mohoni yang ada. Tuhan yang Kau memberkati, biarlah Tuhan akan senantiasa memberikan sukacita, damai sejahtera. Biarlah Tuhan akan senantiasa memberkati rumah tangga jemaat yang ada di tempat ini. Biarlah kasih karunia Tuhan menjadi milik bagian kehidupan yang ada. Kami juga menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Buat sepanjang minggu yang ada Tuhan, yang kami lalui saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kami bisa berdiri di hadapan Tuhan saat ini semua kami katakan karena berkat dan campur tangan Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa, jikalau ada jemaat Tuhan yang saat ini mengalami masalah persoalan hidup di dalam keluarga yang ada, kami menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan menjadi milik bagian jemaat Tuhan yang ada. Sehingga jemaat Tuhan yang ada di tempat ini kuat untuk senantiasa berjalan di jalan yang sudah Tuhan tentukan dalam hidup ini. Sehingga apapun yang jemaat Tuhan akan lalui, apapun yang jemaat Tuhan akan jalani sepanjang minggu ini, kami percaya biarlah kekuatan Tuhan menjadi milik bagian jemaat yang ada. Kami terus berdoa juga Tuhan buat pemuda remaja yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di luar dalam menempuh pendidikan, pekerjaan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan akan memelihara mereka di mana saja mereka berada. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan, biarlah pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan menjadi milik bagian mereka semua. Kami juga berdoa Tuhan buat pelayan altar yang sudah melayani Engkau pada hari ini. Biarlah Tuhan akan pakai mereka terus di dalam kemuliaan-Mu. Biarlah hikmat Tuhan, urapan Tuhan, pemakaian Tuhan yang luar biasa menjadi milik bagian mereka semua. Sehingga talenta yang ada mereka terus kembangkan untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami katakan sekali lagi pada hari ini Engkau sangat baik dan teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menerima berkat dari Engkau. Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mengangkat kedua belah tangan kita dan kita akan menerima berkat dari Allah Bapa kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, persekutuan dari Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai sekarang ini sampai Yesus datang pada kala yang kedua, menjemput kita semua untuk masuk dalam kerajaannya, yaitu surga yang kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua dan shalom. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya penghasil.
Sekali lagi katakan satu-satu.